Sekekasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan melihat kitab Imamat 19 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita harus mengerti apa yang penting bagi Allah. Kita baca kitab Imamat, kekasih Tuhan, kitab Imamat pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Imamat 19 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Sudah dapat kekasih Tuhan? Kita baca. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan kekasih Tuhan akan membacakan ayatnya yang genap. Di bawah perikop kudusnya hidup. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sia-sialah buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allah. Allahmu, akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau tutupi orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Kau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam pengadilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi ke kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan baik, haleluya. Nah, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita, apa yang penting bagi Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana pengertian kita tentang apa yang penting bagi Allah? Apakah yang penting bagi Allah itu juga penting bagi kita? Ataukah kita hanya menganggap apa yang penting bagi Allah itu tidak penting bagi kita? Tapi saya berdoa supaya apa yang penting bagi Allah itu tentunya penting bagi kita. Amin. Jadi saudara dan saya harus mengerti sekali lagi, apa yang penting bagi Allah itu penting bagi kita. Karena apa yang penting bagi Allah itu bermanfaat bagi kita. Apa yang penting bagi Allah itu bernilai bagi kita. Apa yang penting bagi Allah itu baik bagi kita. Apa yang penting bagi Allah itu tentunya yang memberkati kita. Katakan amin. Karena itu jangan kita melupakan apa yang penting bagi Allah. Karena kalau ketika kita melupakan apa yang penting bagi
Allah, maka kita akan kehilangan berkat apa yang penting bagi Allah. Amin. Jadi jangan saudara dan saya melupakan itu. Nah, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita juga harus tahu bahwa hampir dalam semua komunitas itu kita akan menemukan yang namanya ketidakadilan, ketidakjujuran, bahkan ketidakbaikan. Itu sesuatu hal yang mungkin kita berpikir itu wajar-wajar saja. Jadi ketika kita menemukan orang yang tidak jujur, menemukan orang yang tidak adil, menemukan orang yang tidak baik terhadap kita, mungkin kita bisa berpikir, namanya juga manusia. Dan ini memang sering terjadi, kekasih Tuhan, hampir dalam semua komunitas. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, dalam lingkungan kita, bahkan dalam lingkup keluarga, ini bisa terjadi. Dan ini pun bisa kita alami, kekasih Tuhan. Ketika kita melihat seseorang dengan penampilannya itu kurang cocok dengan yang kita harapkan, kita juga mungkin tidak mau bisa terima dia masuk dalam kelompok kita. Apalagi kita menganggap seseorang itu, dia itu tidak pintar menurut kita, dia itu tidak baik menurut kita, dia itu tidak pantas menurut kita. Mungkin kita bisa menolak dia untuk ada dalam komunitas kita. Karena ada satu alasan yang sering saya dengar begini, yang namanya juga manusia. Jadi alasan itu karena manusianya. Oleh karena itu hari ini kita diajarkan Tuhan bahwa kita harus mengerti apa itu yang penting bagi Allah. Apa yang penting bagi Allah, itu yang harus kita mengerti. Itu yang harus kita pahami agar kita tahu melakukan segala sesuatu itu baik di hadapan Tuhan. Amin. Dan sangat disayangkan kekasih Tuhan, hal-hal seperti itu tidak hanya terjadi dalam komunitas sekuler. Tidak hanya terjadi dalam lingkungan orang-orang dunia. Tetapi hal seperti itu juga terjadi dalam gereja. Kita sudah mulai buat kelompok-kelompok masing-masing. Mungkin kita masih kecil jumlahnya toh. Coba saudara perhatikan jemaat dengan jumlah yang banyak. Itu ada banyak kelompok. Ada yang buat kelompok begini, biar mereka tidak mau terima yang orang-orang seperti ini. Pokoknya ketong ada dalam kelompok orang-orang yang pintar. Jadi kalau menurut mereka itu bukan orang pintar, mereka tidak akan masukkan ke kelompok itu. Oh, ini kelompok dengan penampilan yang bagus, dengan pakaian yang mewah. Jadi kalau yang datang itu penampilannya kurang keren, bajunya kurang mewah, mereka tidak masuk dalam kelompok kami. Itu juga sering terjadi dalam lingkup gereja, saudaraku. Ini yang sangat disayangkan. Apakah kita tahu bahwa Tuhan berpikir dengan hal yang demikian? Tentunya tidak. Karena Tuhan tidak pernah memilih bulu. Amin. Memandang bulu. Tuhan tidak pernah memisahkan, oh ini orang kaya, ini orang tidak kaya, ini dia punya pendidikan tinggi, ini tidak. Tidak seperti itu. Katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Makanya kita harus tahu apa yang sebenarnya yang Allah pikirkan. Bagaimana perasaan Tuhan tentang perilaku kasar kita kepada orang lain. Bagaimana perasaan Tuhan ketika Tuhan melihat suami-suami itu keras terhadap istrinya. Bagaimana perasaan Tuhan ketika Tuhan melihat istri-istri yang tidak menghormati, menghargai suaminya. Bagaimana perasaan Tuhan ketika dia lihat jemaat yang memberontak kepadanya. Bagaimana perasaan Tuhan ketika kita meninggalkan jalan Tuhan.
Itu yang harus saudara dan saya pahami. Katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Karena itu adalah hal yang penting bagi Allah. Jadi kalau kita mengerti apa yang penting bagi Allah, saya percaya kita tidak akan salah melangkah dalam mengiring Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saya secara pribadi, saya bukan pendeta yang menjunjung atau menyanjung yang namanya organisasi. Saya bersyukur kalau saya dipilih Tuhan, diangkat Tuhan menjadi hamba Tuhan melayani di sidang ini. Amin. Tetapi saudara dan saya perlu tahu bahwa GKII itu bukan penyelamat. Betul? Betul? Yang setuju katakan haleluya. Tetapi saudara juga dan saya juga bersyukur karena kita juga ada di dalam pelayanan ini. Berarti yang penting bagi Allah itu adalah isinya. Amin. 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 Isi yang bagaimana? Isi yang membuat saudara itu berubah. Isi yang membuat saudara itu bertumbuh. Isi yang membuat saudara itu benar-benar cinta Tuhan. Amin. Karena apa gunanya gelas ini? Memang kita tahu bahwa kita butuh gelas, betul? Kita butuh gelas untuk apa? Untuk bisa minum air seperti yang saya minum, mohon maaf. Amin. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, waktu zaman Gideon, mereka yang dipilih Tuhan, disuruh Tuhan masuk ke air, dong minum air sampai pakai gelas. Memang kita butuh gelas, tetapi yang lebih penting adalah isinya. Kalau orang kasih ketong gelas kosong, buat apa itu gelas kalau sudah ada isi? Apa yang sebenarnya Allah pikirkan itu yang harus saudara dan saya tahu. Dan kita harus tahu bahwa kitab imamat akan memberikan jawabannya kepada kita. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab imamat terus memberi aturan demi aturan. Aturan dan hukum. Pilihan yang salah dan akibat yang harus ditanggung. Imamat juga memberikan kita pengertian yang mendalam tentang apa yang Allah pandang sebagai sesuatu yang penting. Semua katakan sesuatu yang penting. Yang pertama, apa yang penting bagi Allah? Poin yang pertama sesuai dengan kitab imamat yang sudah kita baca, yaitu memiliki ketulusan hati dan pikiran yang bersih. Apa yang penting bagi Allah yang pertama di sini adalah sesuai dengan kitab imamat, memiliki ketulusan hati dan pikiran yang bersih. Jadi saudara dan saya itu harus memiliki ketulusan hati. Tulus memberi, tulus mencintai, tulus melayani, pikiran yang bersih kepada semua orang. Katakan haleluya. Karena ketulusan hati dan pikiran yang bersih adalah sesuatu yang penting untuk memulai segala sesuatu. Sesuatu yang penting untuk melakukan segala sesuatu. Atau sesuatu yang penting untuk mengerjakan segala sesuatu. Jadi itu harus didasari dari hati yang tulus dan pikiran yang bersih. Katakan amin. Amin. Sebab hati dan pikiran kita lah yang mempengaruhi hidup kita. Jadi kalau ada anak Tuhan yang kembali kepada dosanya, yang mempengaruhinya itu sebenarnya bukan lingkungan, bukan juga orang lain, tapi hatinya, pikirannya sudah tidak tulus dan bersih lagi di hadapan Tuhan. Makanya dia bisa kembali kepada hidup yang lama. Kalau sudah lihat ada orang-orang yang tidak setia lagi, itu bukan karena dipengaruhi dari siapa-siapa, tetapi hatinya sudah tidak tulus, pikirannya sudah tidak bersih, kekasih Tuhan. Makanya apa yang penting bagi Allah, poin yang pertama ini harus kita miliki, yaitu miliki ketulusan hati dan pikiran yang bersih. Kita lihat Roma 1 ayat 21. Dengan cepat seorang baca. Roma
Roma 1 ayat 21. Roma pasal yang pertama ayat 21. Ayat yang ke-21. Iya, Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, iya. mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka bodoh menjadi gelap. Perhatikan baik-baik. Orang yang ngomong Tuhan belum tentu hidupnya dekat dengan Tuhan. Dari mana Pak Pendeta tahu? Contohnya siapa? Yudas. Pasti kemana-mana dia juga bicara tentang Yesus. Tetapi dia tidak dekat dengan Yesus. Makanya jangan salah kalau iblis bisa menipu Yudas. Banyak orang buat status di Facebook, entah dimanapun juga itu tentang Tuhan, keluarnya firman, belum tentu hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Itu hanya bisa dimulai dari hati dan pikiran. Hati yang tulus dan pikiran yang bersih. Itu yang harus terutama saudara dan saya periksa. Sudahkah kita memiliki hati yang tulus? Halo, sudahkah kita memiliki hati yang tulus? Haleluya. Yang masih ragu-ragu hatinya tulus, katakan saya. Yang memang sudah tahu hatinya tulus ikut Tuhan, katakan amin. Amin. Yang tahu bahwa pikirannya sudah bersih, katakan haleluya. Haleluya. Pikirannya bersih terhadap semua orang, katakan saya. Haleluya. Jadi ketulusan hati dan pikiran yang bersih itu menjadi satu fondasi yang kuat bagi kita. Karena itu penting bagi Allah. Orang bisa saja di gereja tepuk tangan, haleluya, sembah Tuhan. Tapi kalau pikirannya tidak bersih, hatinya tidak tulus, pulang ngulah lagi. Buat lagi sesuatu yang sonde baik. Percayalah. Betul atau tidak? Itu karena apa? Sekali bukan karena salah Tuhan, bukan salah pengkhotbah, bukan salah firman. Tapi memang dasarnya hatinya tidak tulus. Dasarnya pikirannya tidak bersih. Kasih Tuhan. Jadi fondasinya adalah hati dan pikiran itu harus tulus dan bersih. Pilihan, keputusan, dan tindakan kita ditentukan dari hati dan pikiran kita. Markus 7, 21-23. Perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini, satu orang baca. Di dalam kitab Markus 7 ayat 21-23. Pilihan, keputusan, dan tindakan kita ditentukan dari hati dan pikiran kita. Karena Tuhan ciptakan kita tidak seperti robot yang dikendalikan oleh orang lain. Betul? Tuhan ciptakan kita manusia yang punya perasaan. Yang mengendalikan dirinya sendiri. Lewat hati dan pikirannya. Markus 7 ayat 21-23. Satu orang baca. Markus 7 ayat 21-23. Ya. Sebab dari dalam dari hati orang dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, perhatikan baik-baik, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini. Yang dari dalam itu dari mana? Dari sini. Hati dan pikiran itulah yang membuat kita itu mengambil pilihan, mengambil keputusan, mengambil tindakan itu salah atau tidak. Amin. Jadi kalau saudara dan saya tidak menjaga hati dan pikiran agar tetap tulus dan bersih,
maka tindakan kita, keputusan kita, pilihan kita akan salah. Salah menurut siapa? Tentunya salah menurut Tuhan. Salah menurut ukuran firman. Kalau mungkin menurut kita, menurut manusia, itu banyak perspektifnya, banyak sudut pandangnya. Tetapi kalau menurut ukuran firman, itu sudah salah. Amin. Katakan haleluya. Karena ada seorang kakak nyong, waktu saya belum menikah, saya bekerja sebagai seorang buruh bangunan. Saya ada di satu tempat pekerjaan, dia datang dan dia menawarkan saya begini. Kakak, ikut kami biar sama-sama ketong mabuk sedikit. Saudara tahu, bagi dia memberikan saya minuman keras itu tidak salah. Karena dia bilang begini sama saya, hidup sebagai manusia kita harus punya toleransi. Maksudnya sebagai manusia saya harus terima tawaran dia. Makanya saya bilang tadi, menurut ukuran manusia, pandangan manusia mungkin itu tidak salah. Tapi menurut ukuran firman itu salah besar. Amin. Jadi intinya itu adalah hati dan pikiran. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Siapa yang jaga hati kita? Kita sendiri. Makanya jangan bilang begini, Pak Pendeta, dia pun ngomong, soalnya jaga pun perasaan. Soalnya akan bisa terjadi. Yang harus jaga kita itu kita sendiri. Amin. Betul atau tidak? Karena kau akan menemukan itu beragam-ragam manusia. Memang ada orang yang pada dasarnya itu dia pasti menjaga hati orang. Kalau saudara tanya saya pun mama, Oma Nadine, itu mamtua pun perasaan terlalu tinggi. Jangankan orang bertamu sama kita. Orang datang di rumah, misalnya mereka di luar rumah sedang ngobrol dengan saya misalnya. Atau mungkin ada tugas yang lain, mereka datang di rumah. Mama tuh mau makan. Karena dia berpikir kalau dia makan terus itu orang dosanya makan kerman. Lebih bagus mereka makan daripada mama tua makan. Bicara perasaan, mama tua perasaan terlalu tinggi. Makanya ketong kalau ngomong di mama tua juga tuh hati-hati. Saya pun sebagai anak tetap hati-hati ngomong di mama tua. Karena kita bisa baca orang, kalau dia jaga perasaan orang, maka perasaan dia juga tidak boleh tersakiti. Betul? Tapi sebenarnya yang perlu jaga hati kita bukan orang tua kita, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan pendeta kita, bukan jemaat kita. Yang jaga hati kita sendiri. Makanya tidak ada istilah bepung perasaan sakit, bepung hati sakit dan lain sebagainya. Sudah istilah begitu. Kalau kita bisa jaga hati kita, amin. Katakan amin. Jadi kita yang menjaga-jaganya dengan apa? Dengan firman. Mau jaga dengan anjing. Ikat anjing di samping kita jaga biar orang soalnya bisa sakiti saya pun hati. Anjing soalnya tahu itu. Amin. Tuhanlah yang bisa jaga hati kita. Firman Tuhan yang bisa kita taruh di hati kita untuk menjaga dari segala hal-hal yang negatif. Makanya firman Tuhan minggu yang lalu dikatakan bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis, sedap didengar, dipuji, itu yang patut dipikirkan. Bukankah kata-kata itu semua itu terambil dari firman? Betul? Berarti hati dan pikiran ini hanya bisa kita jaga dengan firman. Pertanyaannya, adakah kita tersakiti dengan orang lain? Tersakiti itu maksud saya mungkin kita merasa tidak suka dengan dia. Kalau ada lekas-lekas, ambil firman. Amin. Isi itu hati dan pikiran lewat firman. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi kekasih Tuhan, pilihan, keputusan, dan tindakan kita itu ditentukan dari hati dan pikiran. Jadi kalau hati bersih, pikiran bersih, hati tulus,
tindakan kita, keputusan kita itu baik dan benar. Amin. Haleluya. Tapi kalau sudah tidak tulus, tidak bersih, maka Markus 7:21-23 ini yang kelihatan. Sudah baca toh? Amin. Makanya kenapa mama dulu anak bisa menerima itu dengan senang hati ketika orang maki-maki kepadanya, berbuat sesuatu yang tidak baik, karena saya percaya hati dan pikirannya sudah diisi dengan firman. Kalau belum, jangan hati-hati. Maksud saya, jangan coba-coba, bukan jangan hati-hati, jangan coba-coba. Betul, suami mama. Ini cuma manusia ini. Haleluya. Karena tidak ada satu manusia di dunia ini yang mau disakiti. Orang ayam saja tidak mau kita sakiti. Kalau ketong lempar dia baterai apa soalnya? Itu tandanya dia bilang, lu ini, soalnya mau lu lempar, kenapa lu lempar? Anjing ketong pupu dia berteriak atau tidak? Binatang saja tidak mau disakiti, apalagi manusia yang punya perasaan, yang punya hati. Tapi sekali lagi, hati dan pikiran kita harus kita jaga. Amin. Nah, orang-orang yang memiliki hati yang tulus dan pikiran yang bersih, pasti yang pertama tidak mencuri. Dari mana saya dapatkan poin ini? Kita buka di dalam Imamat tadi. Imamat 19 tadi, kekasih Tuhan. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-9 dikatakan di situ. Ya. 19 tadi ayatnya yang ke-9. Kita lanjut ke ayatnya yang ke-11, dikatakan jangan kamu mencuri. Amin. Jangan kamu mencuri. Ini kata untuk mencegah bangsa Israel. Kalau memang mereka punya hati yang tulus, pikiran yang bersih, saya percaya dong Sode akan mencuri. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, sekali lagi, orang yang memiliki hati yang tulus dan pikiran yang bersih pasti tidak mencuri. Orang yang memiliki hati yang tulus, pikiran yang bersih, sudah pasti tidak berbohong. Yang masih berbohong katakan amin. Kalau ada yang masih bohong, suka bohong, maka cek hati dan pikiran. Jangan cek hati dan pikiran orang. Amin. Cek hati dan pikiran kita. Kalau ketong masih suka berbohong, entah bohong apapun juga itu, mau bohong kecil, bohong besar, tetap dosa di hadapan Tuhan. Maka yang saudara dan saya perlu cek adalah hati dan pikiran. Karena orang yang tulus hati dan pikiran yang bersih pasti tidak berbohong. Orang yang memiliki hati yang tulus, pikiran yang bersih, tidak berdusta seorang kepada sesamanya. Orang yang memiliki hati yang tulus, pikiran yang bersih, tidak bersumpah dusta. Apalagi pakai nama Tuhan. Betul ini, saya sumpah ini soalnya benar, ini soalnya betul, dan lain sebagainya. Padahal itu sumpah palsu, itu sumpah dusta. Orang yang memiliki hati yang tulus, pikiran yang bersih, tidak memeras sesama manusia. Amin. Tidak merampas hak seseorang. Tidak mengutuki orang. Apalagi kalau saudara baca dalam ayat 19 ini, mengutuki orang tuli memang. Karena kalau kita ngomong dengan orang yang tidak bisa dengar, kadang-kadang kita justru mau bicara, betul atau tidak? Tapi itu sebenarnya bukan salah orang itu, memang sudah terganggu pendengarannya. Jadi ketong sendiri yang harus mengerti itu. Amin. Ada tetangga kami, kekasih Tuhan, saya senang dengan bapak itu. Sekalipun dia tidak satu gereja dengan kita, tapi kenapa saya senang? Karena ketika dia bertemu dengan saya, yang dia bahas itu cuma Alkitab, firman Tuhan. Betul, sekalipun memang saya tahu ketika dia ngomong penuh siripinang di mulut, tapi saya tidak menjadi hakim atas dia. Karena saya tegur itu lewat khotbah. Amin. Jadi dalam sehari-hari saya tidak mungkin bilang, Bapak kalau tidak bertobat itu Bapak masuk neraka. Tidak seperti itu. Amin. Jadi saya senang dengan Bapak itu karena apa? Karena ketika ketemu dengan saya, ngomongnya firman. Tapi yang sonde enaknya, ketika saya mau ngomong, dia ngomong terus. Kenapa? Karena dia sonde dengar saya bilang. Makanya Alkitab bilang, saudara baca itu ayat 19, pasal 19 itu dikatakan, kita jangan mengutuki orang tuli.
Makanya Bapak Leki Ama ini harus bersabar menghadapi mama. Amin. Jangan marah-marah ketika kalau ngomong mama tidak dengar. Dan memang mama sudah tidak dengar. Doa kita biar mama mengalami mujizat. Katakan amin. Karena saya senang dengan ngomong dengan Bapak ini. Tapi ketika saya mau ngomong dengan dia, dia sudah tahu apa yang saya bilang. Dan saya mungkin mesti berteriak besar-besar. Atau ngomong di kupingnya begini. Baru dia tahu. Jadi begitu saya ngomong, dia ngomong terus. Kan dia sudah dengar apa yang saya bilang. Nah terkadang yang begini kan kita jadi marah, jadi emosi. Betul atau tidak? Makanya firman Tuhan bilang jangan mengutubi orang tuli. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hati yang tulus dan pikiran yang bersih. Katakan amin. Katakan haleluya. Apalagi orang yang memiliki hati yang tulus, pikiran yang bersih, tidak menjadi batu sandungan. Dikatakan jangan menaruh batu sandungan di depan orang-orang buta. Baik orang yang buta secara fisik maupun orang yang buta rohani. Amin. Karena dong tahu bahwa ketong sudah rohani di dalam Tuhan. Jadi kalau ketong rohani di dalam Tuhan, ingat, jangan jadi batu sandungan dimanapun kita berada. Yang setuju katakan haleluya. Karena ketika kita menjadi batu sandungan, orang akan bilang begini, wih, gereja terus malu hidup sama. Pepung hidup masih lebih baik dari lu. Ya loh? Tapi di sini puji Tuhan tidak ada. Amin. Yang tidak ada katakan haleluya. Apalagi ini saya tulis sesuai dengan ayat firman di dalam Imamat 19 ini. Tidak keluar dari konteks ini, kekasih Tuhan. Jadi kalau saudara mau tahu, baca kembali firman Tuhan ini. Amin. Hanya saya taruh tidak. Karena di sini kata jangan ini adalah kata memperingat. Tuhan mengingatkan bangsa Israel agar mereka jangan mencuri, jangan berbohong, bersaksi dusta, bersumpah palsu dan seterusnya. Tetapi kepada kita harus ditegaskan supaya tidak lagi. Katakan amin. Katakan haleluya. Orang yang memiliki hati yang tulus, pikiran yang bersih, tidak berbuat curang. Tidak berbuat curang. Apalagi tidak terpengaruh oleh orang-orang luar. Artinya orang-orang dunia. Hidup kita tidak terpengaruh lagi dengan mereka. Kita yang harus bisa mempengaruhi mereka. Amin. Tidak menyebarkan fitnah. Suka fitnah kiri kanan. Di mana juga duduk fitnah orang. Di mana juga fitnah orang. Soalnya pernah bosan fitnah. Nah ini dia. Itu karena apa? Karena soalnya punya hati yang tulus dan pikiran yang bersih. Pokoknya di mana dia duduk pasti fitnah orang. Bahkan mungkin datang di gereja juga fitnah orang. Tapi puji Tuhan saya lihat di sini saudara yang suka fitnah. Amin. Haleluya. Katakan amin. Amin. Yang memiliki hati yang tulus, pikiran yang bersih, tidak membenci seseorang di dalam hatinya. Adakah saudara masih membenci orang lain? Adakah hati saudara penuh dengan dendam? Kenapa itu tidak bisa terjadi? Karena kita memiliki hati yang tulus dan pikiran yang bersih. Tidak menuntut balas sekalipun kita diperlakukan dengan tidak baik. Amin. Dan tidak menaruh dendam terhadap orang lain. Apapun juga yang mereka perbuat terhadap kita. Itulah dasarnya orang-orang yang memiliki hati yang tulus dan pikiran yang bersih. Poin yang kedua. Apa yang penting bagi Allah? Yang penting bagi Allah yang kedua, memperlakukan semua orang dengan baik dan adil. Memperlakukan semua orang, dengarkan baik-baik. Memperlakukan semua orang. Jangan lihat orang ini kita memperlakukan dengan sebaik-baiknya, yang ini sonde, yang ini tidak, itu salah di hadapan Tuhan, kekasih Tuhan. Kalau saudara mau memperlakukan orang, semua orang tidak terkecuali. Semua harus kita memperlakukan dengan baik dan adil. Karena ketika kita melihat ketidakbaikan, ketidakadilan itu terjadi, pasti ketong sonde suka, betul? Ketong sonde terima. Karena itu, poin yang kedua, yang penting bagi Allah, yaitu memperlakukan semua orang dengan baik dan adil. Allah bukan saja peduli kepada umatnya. Kalau saudara baca ini kitab
Imamat 19 ini saudara akan temukan bahwa Allah bukan hanya peduli kepada umat Israel atau umat pilihan Tuhan, tetapi Allah juga memikirkan tentang orang asing, orang-orang yang bukan dari keturunan Abraham. Itu juga Allah perhitungkan, Allah pikirkan kekasih Tuhan. Jadi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Allah itu tidak hanya peduli dengan kita yang ada dalam pelayanan ini, tapi Tuhan peduli dengan semua orang, termasuk mereka yang tidak datang ibadah, termasuk mereka yang pemalas gereja. Tuhan juga perhitungkan mereka. Makanya Tuhan bilang, pergilah beritakan firman kepada semua bangsa. Betul? Berarti Tuhan juga peduli akan mereka. Katakan amin. Katakan haleluya. Jadi kalau di dalam kitab Imamat kita temukan bahwa Allah tidak hanya peduli dengan umatnya bangsa Israel saja, tetapi Allah juga peduli dengan orang-orang asing, orang-orang luar yang ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Maka hal yang sama Allah juga harapkan dari kita, agar kita juga memperlakukan orang lain dengan baik dan adil. Amin. Ketika ada orang yang tinggal bersama saudara, bukan hanya orang-orang yang termasuk dalam anggota keluarga yang kita perlakukan dengan baik dan benar, mereka juga termasuk kita perhatikan. Yang setuju katakan amin. Itu adalah orang-orang yang memang dasar hatinya tulus dan pikirannya bersih. Katakan haleluya. Karena orang-orang asing yang dimaksudkan dalam kitab Imamat ini bukan bangsa Israel, bukan keturunan Abraham. Makanya mereka disebut orang asing. Tapi Tuhan perhitungkan mereka. Amin. Katakan haleluya. Coba kita baca Mika 6 ayat 8. Mika pasal yang ke-6 ayat 8. Mika 6 ayat 8. Mika pasal yang ke-6 ayat 8, silakan dibaca. Jangan buka perjanjian baru. Mika pasal yang ke-6 ayat 8. Mika pasal 6 ayat 8. Ya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup yang rendah hati di hadapan Allah. Inilah yang dituntut Allah, yang baik dan adil itu. Yang dituntut Allah bagi bangsa Israel dan bagi kita yang telah dipilih oleh Tuhan. Amin. Karena jika kita ingin orang lain bersikap baik kepada kita, bersikap baiklah kepada semua orang. Betul? Sekali lagi, kalau saudara dan saya ingin agar orang lain itu bersikap baik kepada kita, maka kita harus bersikap baik kepada semua orang. Kalau ada 10 orang, yang 5 saudara bersikap baik dan yang 5 tidak, maka saudara siap-siap terima yang akan memperlakukan saudara dengan tidak baik adalah 5 orang tadi. Betul atau tidak? Itu dia. Tetapi kalau ada 10 dan 10-10-nya kita bersikap baik kepada dia, kepada mereka, maka tentunya kita tidak akan mengalami yang namanya ketidakbaikan itu dari mereka. Betul? Betul gak kasih Tuhan? Karena apa? Karena kita sudah memulai menaburnya, maka kita akan menuai hal yang baik. Jika kita ingin orang lain tidak kasar bicara kepada kita, maka berbicaralah tidak kasar kepada semua orang. Amin. Iya. Kalau saudara mau supaya orang tidak kasar berbicara kepada saudara, berbicaralah tidak kasar kepada semua orang. Kan itu firman Tuhan bilang, toh? Apa yang kita mau orang lain memperlakukan kita, perlakukan itulah terlebih dahulu. Itu sebenarnya bicara tabur tuai. Kalau kita menabur hal yang baik, tidak mungkin kita menuai hal yang jahat. Tapi memangnya bagaimana? Memangnya karena tidak semua orang itu mau menabur yang baik, betul? Karena ketika kita senyum kepada orang pun, kadang-kadang senyum kita itu dipandang dengan tidak baik. Betul toh? Ketika kita tolong orang, orang anggap pertolongan kita itu agak berlebih-lebihan. Itu bisa saja kita terima.
Karena dengarkan baik-baik, tidak semua orang itu mau menabur yang baik. Jadi ketika dong lihat ada baiknya yang kita lakukan pun dipandang mereka itu tidak baik. Tapi ingat, sekalipun saudara dan saya diperlakukan dengan tidak baik, kita harus memperlakukan semua orang dengan cara yang baik dan benar. Amin. Karena itu bagian kita, itu bagian saudara dan saya. Apalagi kita ini sudah terkenal sebagai anak-anak Tuhan. Ucapan kita, tindakan kita harus terlihat sebagai anak-anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena kalau tidak, maka kita akan gagal menjadi anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Karena perhatikan baik-baik, dalam satu minggu kita itu ada di 4 area. Sekali lagi, dalam satu minggu kita ada di 4 area. Yang pertama, kita ada di tempat pekerjaan. Seperti Bapak dulu anak, mall, padi, pasti tidak hanya ada di rumah. Betul toh? Kita bekerja, tani, tidak selamanya saudara ada di rumah. Jadi yang pertama itu kita ada di area pekerjaan. Anak-anak sekolah ada di area sekolahnya. Yang kedua, kita ada di area rumah. Karena semua kita punya rumah, betul? Dan yang ketiga, kita ada di area di luar dari tempat pekerjaan. Misalnya, kalau ada yang suka olahraga, ya, atau suka bercerita misalnya, itu kan dia ada di area yang lain. Betul atau tidak? Dan yang terakhir, kita ada di area gereja. Pastikan di area mana yang saudara itu mudah tunjukkan bahwa saudara anak Tuhan. Pasti semua meremeh di area gereja. Betul? Karena kalau di gereja sudah tahu mana anak Tuhan, mana anak hantu. Amin. Tapi kalau di luar dari gereja, itu bisa ketahuan siapa kita sebenarnya. Makanya dari awal saya bilang, orang omong Tuhan penuh mulut pun, tetapi itu tidak akan menjadi dasar dia hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara dan saya harus pastikan kita memperlakukan semua orang dengan baik dan benar. Amin. Hal yang terakhir, apa yang penting bagi Allah? Bersikap murah hati kepada orang lain. Bersikap murah hati. Kita buka Lukas 6:36. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Silakan satu orang baca. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Ya, perhatikan baik-baik. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kalau saudara dan saya meresapi ini ayat firman, maka kita pasti tahu bahwa murah hati adalah sifat alamiah kita. Sekali lagi, murah hati itu sifat alamiah manusia. Dari mana kita tahu? Karena Sang Pencipta yang menciptakan kita adalah murah hati. Jadi kalau saudara tidak murah hati, maka itu perlu dipertanyakan siapa yang menciptakan saudara. Haleluya. Tapi kita tahu, kita pastikan bahwa yang namanya murah hati itu adalah sifat alami manusia. Katakan amin. Katakan haleluya. Apalagi kebutuhan untuk melakukan sesuatu secara bersama membuat manusia secara alami menjadi lebih pemurah. Kasih Tuhan. Contohnya begini. Karena kita kan rata-rata semua petani, betul toh? Kan petani itu kan kerjanya kelompok, iya kan? Betul atau tidak? Dan kalau kerja kelompok pasti yang padinya dikorup pasti dia siapkan makanan, betul? Itu kan bagian dari murah hati. Mengapa itu bisa terjadi? Karena pekerjaan itu dilakukan secara bersama-sama. Disitulah nampak bahwa memang manusia itu punya kemurahan hati. Jadi kalau saudara ada di mana,
terus orang kasih minum. Itu bagian dari murah hati. Kalau orang kasih makan, makan. Asal jangan kita paksa. Weh, besok datang bertamu dulu bro, harus nikah sampai makan dulu. Nah, itu bersalah. Amin. Karena itu bagian dari murah hati. Betul atau tidak? Itu bagian dari murah hati, kekasih Tuhan. Karena kemurahan hati itu adalah sifat alamiah manusia. Coba baca lagi Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7. Ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena Iya. mereka akan beroleh kemurahan. Haleluya. Berbahagialah mereka, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sudah perhatikan? Kalau kita adalah orang-orang yang bermurah hati, dimanapun kita berada, kita akan memperoleh kemurahan. Amin. Kan orang akan bilang, wih, ini saya kenal, ini ibu ini terlalu baik. Ini ibu ini terlalu baik. Kau tuh sering kenalin dia, tapi tiba-tiba dia buat kasih ketong kopi. Betul atau tidak? Orang akan kenal kita. Karena kita murah hati. Memang orang yang tidak murah hati juga pasti dikenal orang. Wih, ini bapak ini terlalu sombong nih. Waktu itu dia jalan dari samping rumah, dia diusir beta. Haleluya. Kami ini waktu saya masih kecil, saya pernah kena usir dari orang. Memang kami rame-rame, namanya anak kecil. Jalan dari samping rumah, jalan sumpah ribut lainnya. Bapak tua usir, lah dia coba lari, jalan dari rumah beribu-ribu diusir. Karena itu bukan salah bapak tua, salah kami. Amin. Tapi dengarkan baik-baik, orang yang murah hati, dia akan mendapatkan kemurahan. Itu firman Tuhan yang bilang, bukan saya. Jadi kekasih Tuhan yang diberkasi oleh Tuhan, karena itu Allah mengajari bangsa Israel bermurah hati kepada orang miskin dan orang asing. Di dalam Imamat 19 ayat 9 sampai 10 saya bacakan kepada saudara. Dikatakan ayat 9, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin, bagi orang asing. Akulah Tuhan Allah. Ini Allah yang mengajari bangsa Israel agar dong murah hati. Kemurahan hatinya itu terlihat di mana? Alkitab bilang, jangan kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Waktu saya masih kecil, itu saya suka pergi pungut padi. Karena di dekat belakang rumah itu sawah. Memang kami juga ada sawah, tetapi sawah luas. Kalau sudah panen, sudah koru, itu biasanya kami pilih-pilih itu padi-padi sisa. Iya toh? Pasti ada ketinggalan atau tidak? Nah, ini bangsa Israel disuruh Tuhan begitu. Jangan kau sabit, artinya dikasih tinggal oleh orang miskin dan orang asing. Karena orang miskin dan orang asing pada waktu itu tidak punya ladang. Jadi yang diukur dari waktu itu orang mengukur orang miskin itu dari ladang. Kalau mereka tidak punya ladang, mereka orang miskin. Sama ketika Naomi pulang dari tempat di mana dia mendapatkan kesusahan. Saudara pernah dengar ceritanya? Pada baca itu dalam Alkitab? Yang Naomi bawa itu 2 anak mantu. Karena suaminya meninggal, 2 anak laki-laki meninggal. Tinggal 2 mantu. Tapi yang satu dia pulang kembali ke rumah orang tuanya. Yaitu yang bernama Orpa. Yang mengikut Naomi siapa? Ruth. Amin. Dan singkat cerita ketika mereka ada di Israel, di tanah kelahiran Naomi, karena Ruth tidak berasal dari Israel. Ruth tidak berasal dari keturunan Abraham yang dimaksudkan di situ kekasih Tuhan. Karena Ruth itu berasal dari keturunan Lot.
Karena dia adalah bangsa Moab. Moab itu kan keturunan daripada Lot, kekasih Tuhan. Nah, singkat cerita, ketika mereka ada di Israel, karena mereka tergolong orang-orang miskin, karena mereka tidak punya ladang, harta bendanya sudah habis dijual. Ketika Ruth pergi, dia menemukan ladang seorang yang bernama Boas. Dan saudara tahu, disitulah Ruth menemukan bahwa Boas itu orang yang murah hati. Karena Boas bilang kepada penyabit-penyabitnya, kalian kalau potong kas tinggal itu perempuan, karena dia pilih-pilih itu sisa-sisa potongan yang kalian kasih tinggal. Jadi Boas itu di hadapan Ruth adalah seorang yang murah hati, karena memang dia pemurah. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti bangsa Israel, diingatkan Tuhan supaya mereka jangan sabit ladangnya habis-habis sampai ke tepinya, kasih tinggal sama orang miskin dan orang asing. Jangan kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Karena kalau sudah ketu 2 kali, panen 2 kali, saudara, sisa lain semua diambil habis untuk keperluan mereka. Sehingga orang miskin dan orang asing tidak mendapatkannya. Dikatakan lagi, buah yang berjatuhan di kebun anggur janganlah kamu pungut. Ini bicara mengenai kemurahan hati. Yang setuju katakan amin. Saudara dan saya juga harus punya kemurahan hati. Karena itu yang diajarkan Tuhan. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita, kekasih Tuhan. Harus tetap